Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ada yang bersedih? Tidak. Dipastikan pagi hari ini kalian dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Untuk menjalani hari-hari biar berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya bisa dicek dulu kerapian seragam dan kebersihan kelasnya. Sudah ya? Sudah? Supaya pembelajaran kita nyaman. Kalau kelas bersih, kita pembelajarannya kan nyaman, gitu ya. Kemudian sebelum pembelajaran atau materi, mari kita berdoa. Yang bertugas, mohon. Oke, bisa dimulai. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Ya. Siap. Oke, saya cek dulu kehadiran. Oke. Afdanis. Ahmad Enggar. Arga Dwi Pracipta. Arida Reski. Arini. Aulia Nabil. Alfa. Tidak ada keterangan. Oke. Aulia Tunggadewi. Citra Fitri. Diva Sofa. Evrila. Mana Evrila? Vina Dwi Jayanti. Grasinta. Halimatus Sadia. Ida Kumalasari. Sakit. Mulai hari ini atau kemarin? Hari ini. Karenia. Kun Kaira. Leviatul. Milda. Salsabila Ilfi. Yahya. Oke. Jadi artinya yang tidak masuk pada hari ini ada 2 siswa, yang satunya sakit, yang satunya tanpa keterangan. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang makna tari tradisi berdasarkan fungsi, kemudian unsur utama dan unsur pendukung, gitu ya. Sebelumnya saya akan menayangkan video dulu untuk kita amati bersama-sama. Mari kita amati dengan seksama ya.
itu tadi dilempar sama selendang. Jadi yang terkena lemparan selendang itu harus nari di atas. Gitu. Kalau tidak, penari sebelahnya biasanya akan marah. Gitu, ya. Itu dia penari sebelang menari dalam keadaan tidak sadar atau kerawuhan. Menari dalam waktu 7 hari berturut-turut. Kemudian diiringi oleh lantunan gendeng-gendeng osing gitu. Nah, biasanya penari sebelang kalau tidak cocok dengan penari itu disuruh turun. Kalau misal penarinya itu tadi melakukan hal-hal yang penari sebelang tidak suka, itu disuruh turun juga karena itu tadi tidak cocok, entah dari personal orangnya atau bagaimana saya juga. Nah, minta berhenti karena omproknya mungkin agak goyang, jadi minta diberhentikan. Nah, ini marah, berarti menunjukkan ekspresi marah penarinya, nggak mau, ngambek. Nah, lanjut lagi itu. Nah, sudah tahu gambarannya ya. Ini tadi ada yang tahu apa? Penari sebelang dari Oleh Sari gitu. Nah, dari pertunjukan barusan nanti kalian bisa mencerna apa saja yang terkandung dalam tarian tersebut. Gitu ya, sudah ada ya pikir-pikir itu ya. Oke, lanjut ke materi. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang makna pada tari tradisi, gitu ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, bisa Mbak ya Mbak, minta tolong. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah peserta didik atau kalian diharuskan mampu memahami dan menjelaskan pengertian makna pada tari tradisi berdasarkan fungsi, unsur utama, unsur pendukung pada tari. Itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami dan menjelaskan pengertian makna. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna tari yang terkandung dalam gerak tari, musik pengiring, kostum, tata rias, dan properti yang digunakan dengan akurat. Ya, jadi harus menganalisis dengan akurat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan pesan atau cerita keseluruhan yang ingin disampaikan melalui sebuah tarian yang diberikan dengan logis ya. Kemudian yang terakhir peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi setelah kalian tadi menganalisis, kalian harus mampu mempresentasikan. Nah, atau mempertanggungjawabkan hasil analisis makna sebuah tarian secara singkat dan meyakinkan, serta mampu menghubungkan makna tari yang diberikan dengan logis, gitu ya. Lanjut ke, masih ingat
Apa itu makna tari tradisi? Lupa? Oke, kita ulas lagi. Jadi, makna tari tradisi. Makna mengandung pengertian, arti atau maksud suatu kata. Apa maksudnya? Jadi, makna itu adalah mengandung arti atau maksud. Contohnya, kata, misal suatu kata iya, itu maksudnya apa? Menyetujui, ya kan? Ya, kalau tidak menyetujui. Jadi, makna itu yang terkandung dalam kata itu mempunyai makna, gitu ya. Oke. Kemudian sedangkan tari tradisi merupakan hasil ekspresi manusia akan keindahan dengan latar belakang tradisi atau sistem budaya masyarakat pemilik kesenian tersebut. Tari tradisi memuat pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai, dan norma masyarakatnya. Semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumbuh pada pola-pola tradisi yang telah ada disebut tari tradisi. Kemudian, makna dalam tari tradisi merupakan pesan. Jadi makna dalam tari tradisi adalah pesan, kemudian nilai, filosofi yang terkandung dalam set elemen tari dari gerakan, kostum, iringan, musik, hingga simbol-simbol yang digunakan. Maka ini tidak hanya bersifat estetika. Estetika itu apa? Keindahan. Ya, jadi makna itu tidak hanya bersifat keindahan atau estetika, tetapi juga berfungsi sebagai pewaris budaya, pengungkapan perasaan, serta sarana penyampaian cerita, moral, dan spiritualitas yang diwariskan turun-temurun dalam suatu komunitas. Sudah ingat? Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita bahas tentang makna tari. Makna tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna tari berdasarkan fungsinya di masyarakat. Nah, jelas ya. Kemudian yang kedua, makna tari berdasarkan unsur utama. Yang ketiga, unsur pendukung. Jadi unsur tari itu ada makna tari ada 3. Jadi kalau unsur pendukung dan utama. Nah, keduanya itu memiliki peran yang berbeda-beda, begitu ya. Yang pertama tadi ada makna tari berdasarkan fungsinya di masyarakat itu apa? Yang pertama, tari sebagai sarana upacara. Nah, tari sebagai sarana upacara itu sendiri adalah biasanya banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme. Kalau kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan kepada roh-roh gaib. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme itu adalah kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan. Itu bagi orang yang mempercayainya, misal kayak patung atau segala sesuatu benda mati yang dipercayai. Nah, itu namanya kepercayaan dinamisme. Kemudian yang terakhir ada totemisme. Itu binatang yang dapat mempengaruhi kehidupan. Jadi orang-orang yang mempercayai bahwa suatu binatang itu dapat mempengaruhi kehidupannya. Kan ada seperti itu. Nah, itu namanya kepercayaan totemisme. Dari video tadi itu termasuk dalam mana? Tari sebagai sarana upacara. Yang saya terangkan dari yang di awal itu video sebelah itu termasuk tari sebagai sarana upacara. Karena itu masih ada unsur roh-roh gaib gitu loh ya. Oke, yang kedua adalah tari sebagai sarana hiburan. Gimana? Tari sebagai sarana hiburan sendiri itu merupakan tari sebagai sarana hiburan memiliki tujuan memberikan hiburan dengan memantikan kenikmatan dalam menari. Kalau kenikmatan dalam menari itu berarti apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan. Jadi, tari sebagai sarana hiburan memiliki tujuan memberikan hiburan dengan lebih mementingkan kenikmatan dalam menari. Contohnya misal kayak kita hobinya menari. Kita menari sakarape dhewe tanpa tujuan, tanpa ngerti maksud
apa? Nah, itu termasuk tari sebagai hiburan kita sendiri. Jadi kalau tari, misal kalian nggak bisa menari, tapi di rumah kalian intinya gerak aja, gerak. Gerak sakarepe dhewe. Nah, itu tari sebagai sarana hiburan. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana pertunjukan merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Jadi tari itu adalah menyampaikan pesan tanpa kata, gitu. Jadi tari sebagai sarana pertunjukan lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Kayak misal contohnya tari-tari yang ditampilkan di pentas seni gitu loh. Itu kan dia menampilkan keindahannya, gitu kan? Keindahannya dan untuk dipertontonkan. Kalau pertunjukan itu harus dipertontonkan. Kalau dipertontonkan harus ada penonton atau audiensnya. Kalau misalnya kita menari untuk dipertunjukkan tapi tidak ada penontonnya, namanya pertunjukan bukan? Bukan, karena tidak ada penontonnya. Oke, dari ketiga makna tari berdasarkan fungsi ada yang dipertanyakan? Ada yang masih bingung? Jelas ya? Ya, jelas. Kemudian makna tari berdasarkan unsur utama pada tari. Jadi unsur utama pada tari itu apa? Gerak. Kalau media utama dalam tari itu apa? Tubuh manusia. Kalau tidak ada tubuh manusia gimana? Itu medianya ya kan? Tapi kalau unsur utama ada gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Kalau medianya ya tubuh manusia gitu ya. Nah, ada misal media utamanya apa? Tubuh. Tubuh itu tubuh siapa gitu kan? Tubuh kan banyak, ada hewan, ada apa? Kalau tadi kan pasti manusia. Jadi media utamanya adalah tubuh manusia. Kalau unsur utama itu ada gerak. Gerak dalam tari terdapat dua jenis, yaitu maknawi dan murni. Kedua ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau maknawi sudah jelas ya dari kata makna, berarti gerakan yang mempunyai arti atau makna. Tapi kalau gerak murni, ya wes gerak aja. Gitu ya. Ada yang bisa mencontohkan gerak maknawi? Gerakan yang mempunyai makna. Oh ya, gini, ngurerekmo ya namanya gini, kayak seakan-akan ya gitu. Kemudian kalau gerak murni itu misal jalan. Kalau jalan gini kan ya jalan biasa. Tapi kalau kalau tari itu kan gerakan dinamis yang diperindah. Kalau jalannya anak tari ya bisa gini. Ya kan? Atau enggak gitu kalau gadang bisa gini. Ya, itu kan. Nah, itu namanya gerak murni. Tidak ada maknanya. Kalau gerak maknawi itu yang gerakan yang mempunyai makna sehingga penonton yang melihat itu tahu maksud dari tarian tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada ruang. Jadi kalau kita menari itu harus ada ruang. Kalau tidak ada ruang gimana? Ya kan? Nggak bisa bergerak gitu. Nah, penari dapat bergerak karena adanya ruang. Ruang gerak tersebut meliputi posisi atau arah hadap, level atau tingkatan gerak, dan jangkauan gerak. Nah, dari ketiga ini pasti kalian sudah mengerti ya, sudah paham ya. Kalau posisi atau arah hadap itu kayak misal sini, panggungnya menghadap sana, arah hadapnya di mana? Kalau ke sini, kalau sini, meskipun badan saya menghadap ke depan, tapi arah hadap saya ke samping. Kayak misal gini, arah hadap saya mojok, tapi misal gerakannya gini, ini arah hadapnya mana? Pojok, gitu kan ya? Nah, paham dari sini? Paham. Kemudian ada level atau tingkatan. Nah, di tari itu level atau tingkatan itu ada 3. Ada level rendah, sedang, dan tinggi. Jadi level di tari ada 3. Level rendah, sedang, tinggi. Kalau tari yang level rendah ada yang tahu?
Tari saman karena duduk. Kalau misal tari atraktif seperti loncat-loncat itu levelnya tinggi. Kalau sedang itu biasanya ya mendak gitu ya. Di tari itu ada namanya mendak gini. Kemudian ada jangkauan gerak. Jangkauan gerak itu bagaimana? Langkah, kayak misal gini, ini jangkauannya kecil ya, tapi kalau gini lebar gitu ya, itu namanya jangkauan gerak. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu dalam tari adalah waktu yang diperlukan penari dalam melakukan gerak. Waktu dalam menari sangat bergantung dari cepat lambatnya atau tempo. Cepat lambat tahu ya? Kayak gimana misal? Yang tek kan habis pelan banter. Nah, itu namanya tempo. Kemudian panjang pendeknya ketukan ritme. Itu ketukan biasanya kalau ditari itu ketukannya itu yang diingat itu dari aba-abanya dari musik kendang. Nah, itu. Kemudian lamanya atau durasi penari dalam melakukan gerak. Kalau durasi pasti sudah tahu ya. Kayak misal gerak yang gerak berjalan gini. Ini berapa? Berapa kali 8? Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Itu namanya gerakan. Lama geraknya itu termasuk dalam durasi. Kemudian yang terakhir ada tenaga. Nah, ini tenaga dalam tari berkaitan dengan kekuatan. Sudah jelas ya, kalau tenaga pasti berhubungan dengan kekuatan. Nah, ada kekuatan, kemudian intensitas dan kualitas gerak dalam tari menentukan bagaimana gerakan dilakukan, apakah lembut, kuat, atau penuh dengan tekanan. Di sini ada intensitas dan kualitas gerak dalam tari menentukan bagaimana gerakan dilakukan. Ada yang bisa menyatakan gerakan lembut, gerakan kuat, penuh tekanan. Contoh, kayak misal kalian melihat pohon yang tertiup angin, sepoi-sepoi, angin sepoi, kira-kira gerakannya gimana? Nah, bisa gini, ini namanya gerak lambat. Kalau kalian melihat tornado, kira-kira geraknya gimana? Kayak misal gini. Nah, itu kan gerakan. Nah, itu termasuk dalam gerakan cepat, gitu ya. Sudah dari keempat ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas? Berikutnya ada makna tari berdasarkan unsur pendukung. Kalau tadi kan unsur utama. Kalau tidak ada unsur utama, nggak bisa. Karena utamanya dalam gerak tari yaitu tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah unsur pendukung. Bagaimana kalau unsur pendukungnya itu nggak ada, Bu? Nggak apa-apa, tapi kurang gitu loh. Karena pendukung gitu loh. Ya, yang pertama ada tata rias dalam tari. Itu fungsinya untuk apa? Ya, mempercantik penampilan. Kemudian menunjukkan karakter tari. Terus kemudian memberi efek terhadap ekspresi wajah. Jadi kalau di tari itu biasanya menggunakan riasan. Nah, itu tadi fungsinya untuk mempercantik. Kemudian menunjukkan karakter. Kayak misal kalian menarikan sebuah tarian yang temanya itu perjuangan nenek-nenek atau kakek-kakek. Tapi yang menarikan itu anak-anak SMA atau kalian. Kalau dari gerakannya oke lah, masih bisa ya. Misal gerakan itu gerakan apa? Orang tua gitu ya. Tapi kalau wajahnya masih imut-imut gimana? Berarti dipertegas sama yang namanya tata rias. Jadi riasnya itu harus rias karakter tua agar mendukung penampilan tari. Gitu ya. Itu pendukung, salah satu pendukung. Kemudian tata busana dalam tari. Tata busana dalam tari itu memperjelas tema, menambah nilai estetika, dan menghidupkan karakter. Kalau memperjelas tema pasti jelas. Kayak misal tari merak, otomatis kostumnya
ya kayak hewan merak. Nah, terus kemudian menambah nilai estetika, berarti nilai keindahan. Kalau misalnya kita nari merak terus polosan gitu kan kayak kurang menarik dilihatnya. Ya. Terus menghidupkan karakter. Jadi karakter hewan merak itu bisa didukung oleh apa? Kostum atau busana. Kemudian yang ketiga adalah properti dalam tari. Properti dalam tari itu fungsinya memberikan keindahan. Selain memberikan keindahan, kira-kira apa? Properti, ya. Selain memberikan keindahan tari, pelengkap. Apa? Mempertegas tema bisa. Ya kan ya? Jadi kayak misal tarinya itu tari keprajuritan. Kalau prajurit itu biasanya identik dengan apa senjatanya? Pakai senjata kan, pakai tombak, kemudian pakai pedang, pakai tameng gitu kan. Itu kan properti. Nah, itu kan sebagai pendukung, oh ini tari prajurit gitu. Ya. Selain memperindah juga memperjelas atau mempertegas sebuah tema atau karakter ya. Kemudian yang selanjutnya adalah iringan dalam tari. Nah, iringan dalam tari itu mengatur irama dan memberikan ilustrasi atau pemberi suasana. Kayak misal kita menari tidak ada musik, kira-kira gimana? Gak enak kan? Gak enak. Kita sebagai misal kita penonton melihat ada sebuah tarian tapi tidak ada musiknya. Kalian gimana perasaannya? Bosen karena gerakan itu kan dinikmati ya. Gitu. Nah, di sini fungsi dari iringan itu sendiri mengatur irama. Jadi kayak ketukan, kayak misal tu, wa, ga, pat. Kalau pakai hitungan kan gitu. Tapi kalau pakai iringan musik kita tidak perlu menghitung. Yes, mengikuti alur dari musik gitu. Kemudian memberikan ilustrasi atau pemberi suasana. Kayak misal lagi tari-tari tentang keprajuritan yang sedang perang, otomatis musiknya kan agak naik gitu, gitu. Nah, itu sebagai mempertegas atau memberi suasana kepada sebuah tarian. Oke. Kemudian terakhir di sini ada tata panggung dalam tari. Tata panggung dalam tari. Tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan. Jadi panggung, kalau kita mempertunjukkan sebuah tarian, itu pasti harus ada tata panggung. Nah, jenis-jenis panggung sendiri itu ada banyak, ya kan? Ada panggung proscenium, ada panggung tapal kuda, ada panggung arena, ada panggung pendopo, banyak sekali, gitu ya. Seperti contohnya di aula sekolah kita, itu termasuk apa? Panggung apa? Panggung? Ya, panggung proscenium. Kenapa kok panggung proscenium? Karena hanya bisa dilihat dari satu arah dan memiliki pembatas antara penonton dan penari itu ada jarak. Itu namanya panggung proscenium. Gitu ya. Biasanya panggung proscenium itu memiliki peraturan-peraturan dalam pertunjukan. Kayak misal selama pertunjukan dilarang gaduh, dilarang intinya nggak boleh ramai karena panggung proscenium kesannya itu formal, kecuali kalau panggung lapangan arena itu bisa. Kalau arena itu bisa dilihat dari segala arah, panggungnya kan panggung terbuka, itu tidak apa-apa, sifatnya tidak formal. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin dari paparan materi pada hari ini? Sudah jelas? Sudah? Oke. Dari materi yang saya berikan ini tadi, saya ingin bertanya, apa yang membuat sebuah tarian itu menjadi bermakna? Jadi, tari itu kenapa kok bisa jadi, kok ada maknanya? Itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Mbak, gimana? Oke,
Jadi suatu tarian itu bisa dikatakan bermakna itu ketika iringan, gerak, kostum dan konteks temanya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Ya kan? Kalian kalau nonton pertunjukan pasti kan kalau misal sudah selesai pasti ada menyisakan makna di dalamnya. Oh, tari tadi itu kayaknya menceritakan tentang ini karena musiknya jelas, gerakannya jelas, tema dan konteksnya jelas. Jadi tarian itu bisa dikatakan bermakna. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah semua tari tradisional tetap dipertahankan, Bu? Bisa dimodifikasi agar lebih menarik, apakah itu boleh? Oke, apakah unsur Tari tradisional harus tidak dipertahankan? Misalnya dimodifikasi. akan lebih menarik. Oke, unsur-unsur itu harus sesuai dengan pakemnya. Boleh sedikit-sedikit, tetapi harus esensinya tidak boleh hilang dari budaya aslinya. Begitu. Ya, unsurnya itu boleh. Tapi itu tadi, esensinya tidak boleh hilang. Begitu. Jelas? Oke. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Ya, gimana? Apa bisa menggabungkan Unsur tradisional dengan musik modern. remix atau EDM, Ah. tapi tetap menghilangkan makna aslinya? Oke, ini sepertinya melihat dari fenomena akhir-akhir ini. Ya, apa? Sound horeg itu biasanya kan ada musik-musik tradisional yang diremix, ya kan? Ada musik-musik tradisi yang diremix. Itu apakah boleh gitu loh? Boleh-boleh saja. Boleh saja, tapi ya itu tadi tidak boleh menghilangkan esensi dari aslinya atau tari tradisi asli, musik tradisi aslinya. Bahkan seniman sekarang itu banyak sekali yang menggunakan atau yang membuat karya seperti itu. Tradisi diremix dengan digabungkan dengan musik-musik modern seperti remix, terus apa lagi tadi? IDM. Nah, itu banyak sekali. Itu namanya kolaborasi budaya. Jadi kalau misal kita hanya membuat karya sebegitu, tapi tanpa tahu esensinya, jadi tari-tarian yang dibuat itu tidak ada nilainya, kan percuma, gitu kan? Nah, itu sudah cukup menjawab. Sudah? Ada lagi mungkin yang mengganjal? Tidak ya? Oke. Selanjutnya, pertemuan kemarin kita sudah membagi kelompok belum? Sudah? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah, oke. Berarti sudah siap untuk saya bagikan LKPD. Oke. Ini kelompok 1 atau 2? 3-nya yang sebelah mana? Kelompok 3 sebelah sini. Ini kelompok 4 berarti ya? Sudah? Kelompoknya sudah terbagi. Di situ ada LKPD. Kalian coba mencari video tari tradisi di handphone kalian masing-masing. Video tari ya, video tari tadi di handphone kalian masing-masing. Terus kemudian kalian diskusikan dengan tim kelompok, mencari atau menganalisis tari tersebut berdasarkan apa tadi? Apa aja? Fungsi, unsur utama, dan unsur pendukung. Jadi tarian yang kalian cari di handphone atau di internet atau di YouTube, nah itu kalian nanti analisis dengan kelompok.
Setelah dianalisis, kalian tulis hasil analisisnya di LKPD tadi ya, berdasarkan fungsinya. Kemudian unsur utama, kemudian unsur pendukung. Nah, dari unsur ketiga tadi meliputi apa saja tadi masih ingat ya? Oke, sekarang bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya, sekelompoknya masing-masing, bisa dimulai. Sudah mendapatkan materi tarinya di YouTube? Sudah. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Oke. Sudah dapat? Oh, masih cari? Ya. Oke. Coba sudah ketemu ya? Sudah. Tari apa? Tari lenggang. Tari lenggang. Lenggang Nyai. Oke, sekarang tinggal dianalisis sesuai dengan unsur-unsur tadi, terus meliputi apa saja unsur-unsurnya nanti ditulis. Ya. Jangan lupa kalau sudah kesimpulannya di bagian bawah. Ya. Kita harus saling menghormati ya waktu berdiskusi. Jika ada teman kelompoknya yang lain beda pendapat, dicari dulu jalan tengahnya biar ketemu untuk tujuan akhirnya gitu ya. Iya. Kelompok 3 sudah dapat tadi materinya? Sudah. Ya. Silakan dianalisis. Sudah mulai menganalisis? Oke.
Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya. Ya. Gimana? Bentar. Gimana? Untuk kesimpulan ini tiganya dirangkum jadi satu, apa intinya dari ini? Ya, jadi nanti kalian analisis dulu fungsinya itu nanti apa, gitu ya. Fungsi dari tarian kalian menggunakan tari apa? Tari gandrung. Tari gandrung. Nah, tari gandrung itu identifikasi fungsi tarinya itu meliputi namanya apa, daerahnya dari mana, biasanya fungsi dari tarian itu diciptakan itu biasanya untuk apa, gitu. Alasannya itu untuk apa. Nah, itu nanti kalian tulis di bagian fungsi tari. Kemudian yang analisis unsur utama tari. Ya. Tadi apa? Unsur utama tadi meliputi apa aja? Gerak, Ruang, waktu, ya. tenaga. Nah, sudah bisa ya. Jadi dari video tari gandrung tadi, unsur geraknya itu bagaimana? Ruangnya itu bagaimana? Waktunya itu gimana? Tenaganya itu nanti gimana? Kalian harus mencermati dengan baik, teliti, gitu ya. Sudah? Ya. Nah, yang ketiga ada analisis unsur pendukung. Tadi kan ada dua, unsur utama dan pendukung. Sekarang yang pendukung. Unsur pendukung tadi meliputi apa saja? Tarian, tata busana, Sana, musik, tata panggung, dan properti. Nah, di tarian itu tadi, ini ada apa enggak? Kalau ada ditulis gitu, pasti ada ya kan? Tarian seperti pakai, busana pasti, musik iringan pasti ada, panggung pasti ada, ya kan? Properti pasti ada, ya itu. Nah, tiga unsur tadi, unsur utama, unsur pendukung, sama fungsi tari tadi, itu nanti kalian rangkum, simpulkan. Jadi kesimpulannya makna tari gandrung itu apa? Itu nanti kalian tulis di kolom kesimpulan. Gitu. Ya. Oke, bisa didiskusikan dengan baik. Kalau ada beda pendapat, dicari jalan keluar untuk saling menghormati beda pendapat ya, untuk tujuan akhir biar ketemu gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Kelompok 4 menganalisis musiknya. Oh ya. Jadi musik tadi tergolong dalam apa? Unsur apa? Musik. Unsur pendukung. Nah, unsur pendukung. Nah, ini sudah sampai situ. Oke. Bisa dilanjut ya. Sudah sampai mana? Sudah nyampe analisis unsur utama. Analisis unsur utama. Unsur utama tadi apa, masih ingat? Ya. Ada apa aja? Gerak, Ruang, waktu, sama tenaga. Oke, jadi di tarian yang kalian analisis tadi, geraknya tuh bagaimana, ruangnya itu bagaimana, waktu dan tenaganya itu bagaimana, nanti ditulis. Ya. Begitupun dengan unsur pendukung tari, nanti sama. Kalau ketiganya ini sudah selesai, fungsi tari, unsur utama, dan unsur pendukung sudah, nanti bisa ditarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya tari apa ini? Tari merak. Tari merak itu bagaimana? Makna dari tari merak itu apa aja, nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan. Kalau ininya sudah dianalisis. Ya, oke, bisa dilanjut.
sudah sampai mana? Sudah Oh, kesimpulan. kesimpulan. Iya. Oke, bisa ditarik kesimpulan. Jadi diskusikan dulu, kesimpulannya belum diisi ya. Iya. Didiskusikan dulu. Jadi benang merah dari ketiga ini tadi apa? Iya. Itu bisa disimpulkan. Ya. Ya. Ini nanti kalau udah selesai menunggu yang lain atau maju langsung? Kalau sudah selesai nunggu yang lain apa? Maju langsung. Sepertinya nunggu yang lain selesai dulu, nanti bisa kita mulai presentasi. Ini kelompok 1 ya? Ya. Oke. Jadi dipersiapkan dulu. Ya. Diteliti lagi secara apa? Cara teliti. Teliti, harus logis, gitu ya. Oke. Oke, dipelajari ya. Udah? Oke, kalau sudah selesai nanti dipelajari dulu. Nunggu teman kelompok lainnya selesai. Ya. Kelompok 1 sudah mulai merumuskan kesimpulan. Yang lain bisa ditunggu. Nanti kita presentasi kalau semua kelompok sudah selesai.
Kelompok 4 masih menganalisis musik? Oh, sudah masuk kesimpulan? Nih. Oh ya, tari ini. Tari apa? Tari saman. Oh ya. Ya, bisa dilanjut ya. Kelompok 3 sudah masuk kesimpulan juga? Sudah. Oke. Kelompok 1? Oh, kelompok 2 ya. Kelompok 1 sana. Kelompok 1 sudah masuk kesimpulan? Sudah. Oke, bisa ini sepertinya sudah masuk di kesimpulan. Nanti diteliti lagi. Ya, secara logis intinya. Secara logis, kemudian yang dianalisis itu harus akurat. Harus akurat. Jangan asal-asalan ya. Jadi sesuai yang kalian lihat itu yang kamu tuangkan dalam sini tadi, kertas ini tadi. Gitu. Dicek lagi sebelum presentasi ya. Sudah diteliti? Sudah? Coba betul lihat. Nanti yang presentasi kelompok 1 dulu atau mungkin ada yang siap dulu? Oke, berarti kelompok 1. Oke, ini harus sesuai dengan ini ya. Ini videonya mana? Coba Putri lihat. Ini
Oke, menarik. Astagfirullah. Oke. Gimana? Dipelajari dulu, ya. Sebelum maju dipelajari dulu. Sudah siap belum? Kelompok 1 siap, kelompok lainnya? Belum. Oke, ditunggu. Belum siap? Ada ditanyakan mungkin? Ya. Sudah? Ya, ini nanti ya. Kelompok 4 sudah? Sudah siap? Sudah lihat tadi? Ya. Oke. Mana? Ini. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sudah siap semuanya? Siap? Oke, siap. Sebelum kita mulai presentasi biar tidak tegang, kita berdiri dulu semuanya. Berdiri. Jadi gini, nanti kita peregangan ya, biar presentasinya tidak gugup nanti ya. Oke, kita akan menggunakan ballpoint ini. Jadi gini, jika kita ini melatih fokus kita, ya nanti biar temannya presentasi, kalian biar fokus gitu. Jika ballpoint ini saya arahkan ke sini, nanti badan kalian ke sini semuanya. Nanti kalau ini ke sini, badan kalian ke sini. Tapi kalau ini nanti ke bawah, kalian berdiri. Tapi kalau ini nanti ke atas, kalian duduk. Paham? Jadi kalau ini ke kanan kalian, berarti kalian ke kiri. Kalau ini ke kiri, berarti kalian ke kanan. Kalau pulpennya ke bawah, kalian berdiri, diam. Kalau pulpennya ke atas, kalian duduk. Siap melatih konsentrasi? Siap ya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ada yang kejadian, ayo nggak konsentrasi. Lagi, ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Konsentrasi. Satu kali lagi, satu putaran ya. Kalau berhasil, kita lanjut. Berarti kalian sudah fokus semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada yang tidak konsentrasi. Ayo, siapa yang nggak konsentrasi? Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah konsentrasi, sudah peregangan, sudah fokus ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 atau siapa saja yang siap. Dari kelompok 1 semangat ya kayaknya ya. Oke, bisa dimulai ya. Kita mulai mempresentasikan hasil dari analisis yang kalian lakukan tadi. Jadi setiap kelompok tadi kan sudah menganalisis hasil video tari. Nah, sekarang kita mulai untuk mempresentasikannya. Oke, dipersilahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju, agak maju. Baik, untuk hari ini kami ingin memulai presentasi dari kelompok 1 yaitu materi tentang analisis makna tari. Baik, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sekadar Radita, selaku pembawa acara, dan rekan saya Abdul Seka. Saya Ahmad Tegel Hidayat Putra. Baik, untuk tari yang kami bawakan yaitu adalah tari gandrung. Baik, untuk hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ada identifikasi fungsi tari. Nama tariannya ialah tari gandrung. Daerahnya berasal dari Banyuwangi. Fungsi tarinya yaitu dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur kepada Dewi Sri atas kesimpanan yang melimpah. Alasannya karena kata gandrung itu sendiri berarti terpesona. Masyarakat agraris Banyuwangi kepada Dewi Sri yang membawa kesuburan atas hasil panen. Yang kedua adalah analisis unsur utama tari. Yang pertama adalah gerak. Gerakan dari tari gandrung ialah gerakan lincah, lemah memulai, tetapi penuh semangat. Yang kedua ialah ruang. Pola lantai seperti lingkaran, persegi, dan lain-lain. Waktu yaitu seperti jejer atau penari sendiri atau maju. Yang keempat adalah tenaga, dinamis, lincah, dan ekspresif. Yang ketiga adalah analisis unsur pendukung tari. Yang pertama ialah tata rias, menggunakan alas bedak, eyeliner, dan eyeshadow. Tata busana yaitu penari menggunakan omprok atau tutup kepala, selendang, dan jari batik. Musik iringan, diiringi gamelan khas Banyuwangi, gendang, dan lain-lain. Properti yaitu selendang sebagai media interaksi penari dan penonton. Tata panggung bisa berdopo dan panggung formal. Kesimpulannya ialah tari gandrung adalah kesenian tradisional khas Banyuwangi yang menggabungkan gerakan dinamis dan musik berpaduan Jawa Bali, berfungsi sebagai hiburan sekaligus ungkapan syukur kepada Dewi Sri atas panen yang melimpah. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan mengenai hasil analisis kelompok 1 tadi. Nanti satu kelompok itu nanti dikasih kuota 1 pertanyaan saja, gitu ya. Oke, jadi setiap kelompok harus mempunyai pertanyaan
atas hasil analisis kelompok 1. Oke, kelompok 2. Unsur seni dominan dalam tari gantung apa sih? Ini langsung dijawab, bentar ya. Langsung dijawab atau dinampung dulu? Ditampung dulu. Oke, bisa ada kertas? Ini buat menampung pertanyaan. Pak pulpen ya. Oke. Apa? Unsur seni dominan dalam tari gantung. Unsur seni dominan dalam tari gandrung itu apa gitu ya? Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin dari kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 3. Apa fungsi sosial dan budaya tari gantung? Oke, apa fungsi sosial dan budaya pada tari gandrung? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari kelompok terakhir, kelompok 4. Ya. Oke, sebutkan makna simbolis dari kostum, gerakan dan kostum pada tari gandrung. Dikasih waktu untuk berdiskusi sebentar ya, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Baik, pertanyaan yang pertama. Oke, langsung dijawab. Saya menjawabnya. Unsur seni dominan dalam tari gandrung ialah gerak, musik gamelan, kostum cerah, dan properti kipas berpadu harmonis menciptakan keindahan tarian. Gimana untuk kelompok 2? Sudah cukup menjawab atas pertanyaannya? Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua dari kelompok 3 akan saya jawab yaitu fungsi sosial dan budaya tari gandrung. Tari gandrung yaitu sebagai hiburan rakyat, interaksi sosial dan identitas budaya Banyuwangi. Juga upacara adat dan penyambutan tamu. Oke, gimana? Sudah tadi? Berarti fungsi sosialnya ada 3. Apa? Hiburan. Kemudian interaksi sosial dan identitas budaya dari daerah tari gandrung tersebut. Gitu ya. Oke, kita sudah ya. Ada satu lagi, satu pertanyaan belum terjawab dari pertanyaan kelompok 4. Oke. Pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Langsung saja ya. Gerakan lambang kendaraan dan keamanan, kostum gerak serta komprok melambangkan keadilan dan identitas Banyuwangi. Oke, gimana untuk kelompok 4? Sudah cukup menjawab? Sudah? Oke, kita beri aplaus buat kelompok 1 sudah berhasil untuk sip. Oke, bisa silakan kembali. Terima kasih. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi sudah cukup menjawab dari pertanyaan kalian ya. Oke, bagus. Sekarang ada yang mau melanjutkan untuk presentasi mungkin dari kelompok 4 atau kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan. Ya. Agak geser langsung nih, Mbak. Majuan dikit. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini karena kami ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang tari lenggangnya yang berasal dari Betawi. Perkenalkan, nama saya Karen Aditya, saya dari kelompok 9, saya Tuhan Jayati, saya dari kelompok 3, saya dari kelompok 9. Jadi berikut adalah analisis kami mengenai tari lenggangnya.
Baik, saya ingin membaca identifikasi fungsi tari Legeng Nyai. Jadi nama tari itu Legeng Nyai dari daerah asal Betawi. Dia fungsinya untuk hiburan, pendidikan, nilai moral, dan identitas budaya. Alasannya untuk mengabadikan perjuangan perempuan Betawi, memperkuat identitas budaya, mendidik lewat nilai moral, dan sekaligus menjadi sarana hiburan masyarakat. Selanjutnya analisis unsur utama tari, yaitu ada gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Geraknya adalah gerakan yang luas, energi, dan dinamis. Ruangnya sering menggunakan garis lengkung dan diagonal melambangkan perubahan sekaligus dinamika. Dan waktu dinamis mengikuti ketukan musik dengan hentakan dan bukan. Terakhir ada tenaga, kombinasi antara lembut dan kuat. Selanjutnya analisis unsur pendukung tari. Tata rias, tata busana, musik iringan, properti, dan tata panggung. Tata rias, riasan tegas namun tetap anggun, mempertegas karakter perempuan yang kuat dan percaya diri. Tata busana, kostum berwarna cerah seperti merah, hijau, kuning, melambangkan semangat. Musik iringan, kembang kromong dan nuansa khas Betawi yang ceria. Properti biasanya menggunakan selendang sebagai simbol kelembutan sekaligus kekuatan perempuan. Tata panggung disesuaikan agar menonjolkan keceriaan, anggunan, dan amanah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tari Legeng Nyai Betawi menjadi simbol kemandirian, keberanian, dan semangat perempuan dalam menentukan jalan kehidupannya. Sekaligus unsur utama dan unsur pendukung saling melengkapi untuk mempertegas pesan moral dan identitas budaya yang terkandung di dalamnya. Oke, lanjut, sudah? Baik, itulah tadi presentasi kita mengenai analisis tari Legeng Nyai. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi satu kelompok cukup satu pertanyaan ya. Mulai dari kelompok satu dulu. Ya. Bawa pulpen. Dicatat pertanyaannya. Apa makna dari tari Legeng Nyai? Nah, langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab. Oke, diskusi sebentar. Tari Legeng Nyai. Apa makna dari tari Lenggang Nyai? Jadi, makna tari dari Legeng Nyai adalah melambangkan keberanian dan kemandirian perempuan dalam menentukan pilihan hidup. Oke, jadi maknanya adalah keberanian dalam menaklukkan. Jalannya pilihan hidup. Oke, gimana? Sudah cukup menjawab? Sudah. Dari kelompok lain? Baik, kelompok 3. Sebutkan salah satu unsur pendukung dari tari Lenggang Nyai. Oke, didiskusikan dulu atau langsung? Langsung dijawab. Oke. Kostum kebaya Betawi atau Kostum kebaya Betawi atau selendang. Oke, gimana? Kelompok 3? Sudah cukup? Kelompok 4 ada pertanyaan? Oh, ada. Oke, lanjut. Oke, siapa tokoh yang menjadi inspirasi tari Lenggang Nyai? Sudah menemukan jawabannya? Sudah, oke. jawabannya yaitu Nyai Dasima. Nyai Dasima berarti dari mana asalnya? Dari Betawi. Betawi, Jawa Barat. Ya, oke. Sudah cukup menjawab kelompok 4. Oke, bis gimana? Jadi sekian itu pertanyaan presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok
Oke, terima kasih. Karena waktu sudah mepet untuk kelompok 3 dan kelompok 4, kita lanjut di pertemuan depan, gitu ya. Kita lanjut di pertemuan depan untuk presentasinya. Kemudian kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Jadi, makna tari tradisi berdasarkan fungsi, unsur utama, dan unsur pendukung itu adalah lahir dari perpaduan fungsi sosial budaya, kekuatan unsur utama, dan peran unsur pendukung. Ya, jadi kekuatannya itu ada di unsur utama, dan perannya ada di unsur pendukung. Nah, tari bukan sekedar rangkaian gerak, melainkan media komunikasi. Setuju dengan pernyataan ini? Jadi, tari bukan sekedar rangkaian gerak saja, melainkan media komunikasi yang menyatukan ekspresi, simbol, dan identitas masyarakat penduduknya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Oke. Di sini ada refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa kira-kira hal baru yang bisa dipelajari hari ini? Kita bisa memahami tari. Makna tari. Gimana? Bisa memahami fungsinya. Unsur utama dari tari apa aja? Bisa mengidentifikasi fungsi tari tersebut. Jadi banyak ya yang hal baru yang kamu pelajari pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagian apa yang paling menarik dari tari yang kamu amati? Dari kelompok 1 dulu. Bagian apa yang paling menarik? Iringan musik. Ada yang tadi apa? Omprok. Omprok itu bagian dari kostum berarti. Terus apa lagi? Tata riasnya, oke. Propertinya. Oke, itu berarti ya hal yang menarik dari video yang kalian amati. Untuk kelompok 2, kira-kira apa hal yang menarik dari video yang kalian amati tadi? Legokannya yang luas. Legokannya, berarti gerakannya yang luas. Habis itu kayak bajunya. Tata busana. Terus Makna dari tariannya. Berarti itu. Oke. Dari kelompok 3, kira-kira hal yang menarik dari video tari merak tadi ya kalau nggak salah ya? Ya, apa? Dari gerakannya. Lincah. Oke. Terus tata riasnya juga. Jadi dari kostum, dari gerakan, dari riasannya. Oke. Dari kelompok 4, apa hal yang menarik? Gerakan saja atau ada hal yang lain? Gerakan? Oh, tenaga. Maksudnya hentakan dalam gerakannya tadi membuat tertarik gitu ya. Oke. Jadi kalian sudah bisa menganalisis dengan baik berarti ya, karena ada kesan yang menempel gitu. Oke. Yang ketiga adalah apa tantangan yang kamu hadapi saat mengerjakan tugas ini? Tantangannya apa kira-kira? Kita gua bahas saja apa? Oh, saat menyatukan kesimpulannya. Kemudian yang lainnya mungkin ada lagi? Sama. Kelompok lain juga. Jadi hampir kesulitan dalam mengamati tadi adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Oke. Kita sudah di ujung materi pada hari ini. Terima kasih ya untuk penyampaian materi pada hari ini. Kemudian untuk minggu depan, untuk pertemuan depan, kita akan membahas tentang simbol tari tradisi. Kalau ini tadi kita membahas tentang makna, untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang simbol tari tradisi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini,
kita harus mengucap syukur dulu. Gitu ya. Kita harus mengucap syukur karena sudah diberikan kenikmatan. Ya kan? Kita sudah diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kelak. Gitu ya. Oke. Sebelumnya Bu Tri ingin bertanya, apakah kalian merasa perasaan kalian? Sekarang saya menanyakan perasaan kalian ketika menerima pelajaran ini atau materi pada hari ini. Seru? Apa aja seru? Senang? Terus? Banyak hal baru yang diketahui. Terus? Itu? Sudah? Cukup? Oke. Jadi untuk minggu depan kita kan bahas apa tadi? Simbol. Ya, kita akan bahas tentang simbol tari tradisi. Jadi di rumah kalian mempelajari dulu sebelum pertemuan depan dimulai. Sudah kita akhiri dengan membaca doa. Monggo untuk ketua kelas atau yang bertugas. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa menularkan ilmu baru ini ke kehidupan yang akan datang. Hati-hati di rumah, jangan lupa bersyukur. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, sudah bisa langsung meninggalkan tempat. Oke, hati-hati di rumah, di jalan ya. Langsung pulang, jangan. Ya, sama-sama. Oke.